sedikit tergelitik ya. Baru saya dengar ada penundaan pemeriksaan dengan alasan perayaan kemerdekaan. Apalagi semua orang tahu kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Lagi-lagi Pak Roy Suryo tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, dengan alasan Pak Roy Suryo katanya ikut lomba 17-an. Nah, ini sebenarnya agak lucu juga ya sebenarnya teman-teman. Ini dengan alasan seperti itu. Nah, dengan itu Pak Roy Suryo tidak hadir lagi. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa Pak Roy Suryo selalu menghindar ketika ada pemanggilan dari pihak kepolisian? Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya taat yang namanya aturan. Bukan ketika kita dipanggil sebagai saksi atau bahkan apapun itu, kita malah menghindar. Nah, sebaiknya jika memang ada hal-hal lain yang memang ingin dilakukan, sebaiknya itu mungkin bisa ditunda terlebih dahulu, karena ini terkait dengan isu-isu. Kita harapkan supaya Pak Roy Suryo ini bisa hadir dalam pemanggilan sebagai saksi terkait dengan polemik ijazah palsu Pak Jokowi itu. Ada sebuah video yang saya akan putarkan untuk kalian semua, dan di situ dijelaskan bahwa apa yang membuat Pak Roy Suryo itu tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan kasus polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini. Baik teman-teman, kita akan tonton video ini. Tadi maunya kan kelamaan katanya Pak. Kalau yang bikin lama itu siapa? Oke. Yang bikin lama itu siapa? Sekarang ini penyidik mau manggil, dia nggak datang. Siapa yang bikin lama? Ya, gitu kan. Makanya sekarang gini ya, saya sampaikan ya, sebetulnya nih ya, dengan dipanggil tidak datang itu rugi. Karena apa? Dipanggil itu tidak datang. Nggak merasa rugi kok kita? Nggak merasa rugi sekali lagi, Pak. Nggak usah dipotong, Pak. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Ya, saya nggak merasa rugi. Ya. Saya mau konfirmasi itu kan klien kami tidak merasa rugi, tidak datang. Kami gembira. Katanya mereka gembira ya. Jadi yang namanya pembuktian ini, Pak, untuk ini palsu apa tidak itu hanya di pengadilan, karena negara kita negara hukum, Pak. Prosedurnya adalah itu tadi, pakai penyelidikan, dan kemudian barang bukti disita dilihat di sana nanti. Itu aja, sebetulnya simpel aja gitu. Nah, sekarang kalau panggilan ini yang terakhir ini tadi ya, di dalam penyidikan hukumnya itu cuma bunyinya gini, penyidik bisa memanggil tersangka ataupun saksi ya, dipanggil dengan cara yang wajar, artinya ada waktu jeda minimal 2 hari sehingga dia ada persiapan untuk datang ya. Dalam hal tidak datang, maka dalam hal tidak datang dengan alasan yang tidak patut, penyidik bisa memanggil kembali dengan perintah membawa. Jadi nggak 3 kali, cuma 2 kali aja. Bisa. Bisa. 2 kali ya. Bunyinya gitu. Bisa 17 Agustus. Kalau nggak patut. Kalau tidak, makanya itu sekarang kan kalau tidak patut. Kembali kepada patut nggak pertanyaannya? Patut tafsiran liar sebenarnya. Uang penyidiknya sudah komunikasi dengan kami kok. Patut tidaknya itu adalah penyidik. Sudah gembira. Makanya itu patut tidaknya penyidik. Makanya tunggu aja nanti apa yang dilakukan oleh penyidik. Itulah menentukan kepatutan itu tadi. Saya nggak bisa menentukan karena saya bukan penyidik. Iya. Gitu. Ininya gitu. Tapi prosedurnya sudah Anda jelaskan ya, Pak. Ya itu prosedurnya kayak gitu. Tapi saya ingin mengingatkan ya. Sebetulnya ya kalau dipanggil itu dari pihak terpanggil itu tadi, mestinya itu tadi bukti-bukti yang dia anggap bukti atontik yang 1000% apa 1 triliun persen itu dibawa ke penyidik supaya itu nanti masuk ke persidangan. Peranglah di situ tuh. Iya, itu kan dipertimbangkan oleh hakim. Sekarang ini kan dianggap diperpanjang salahnya Pak Jokowi. Saya bukan bela Pak Jokowi ya. Ini lamanya itu karena itu tadi, karena proses dari penyidikan itu tidak berjalan dengan mulus ya. Artinya saksinya banyak. Setelah kita selesai menonton video ini, coba deh kalian perhatikan si pengacara Roy Suryo. Kenapa ya kok nggak semangat ya? Kelihatannya memang agak murung, kurang semangat ya. Saya perhatikan itu kurang semangat teman-teman ya. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya itu ketika ada orang yang mengatakan bahwa seperti ini, apalagi di tim-timnya mereka, dia langsung menanggapi dengan tegas dan teriak-teriak bahwa tidak seperti ini. Nah, tapi ketika saya melihat ini agak beda ya teman-teman, agak mulai lesu, letih. Dan ini menurut saya penyidik termasuk sabar bareng. Alhamdulillah. Kalau di zaman Anda. Alhamdulillah. Wah, ini salah. Tadi maunya kan kelamaan katanya. Nah, itu kan teman-teman, dia agak ini lagi beda dari yang sebelum-sebelumnya. Saya agak ini juga. Oke ya. Baik.
Nah pertanyaannya kenapa harus menunda kalau sudah tahu ada jadwalnya? Ya kami kan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga menunda. Kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung dan- kami masing-masing. seperti Ini itu kan dan- kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu Oke. ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa. jadi Nah, itu kan karena Pak Jokowi katanya juga bisa melakukan, jadi mereka juga katanya bisa. Jadi mereka mengikuti langkah-langkah Pak Jokowi juga. plus balasan. Bukan balas-balasan ya Kak, ini kan 17 Agustus, kita rayakan dulu dong. Oke. Ini sebenarnya suatu kasus yang bagi saya pribadi ini konyol ya, karena Oke. bukti itu sudah tidak terbantahkan, kok mau dilanjutkan, sangat dipaksakan. Emang benar kasus ini sangat dipaksakan sampai tadi juga dari kubu Roy Suryo CS sampai Bang Sianipar juga meminta untuk penundaan. Bang Rifai katanya lebih baik merayakan dulu 17-an. Sedikit tergelitik ya. Baru saya dengar ada penundaan pemeriksaan dengan alasan perayaan kemerdekaan. Apalagi semua orang tahu kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Pemeriksaannya bukan 17 Agustus, jadi tidak ada korelasinya, kecuali pemeriksaan di tanggal 17 Agustus minta tunda. Itu pun juga belum pernah saya dengar dalam pemeriksaan orang meminta tunda gara-gara 17 Agustus. Jadi kami melihat ini hanya upaya untuk menghindar. Apalagi juga salah satu Bang Egy kita tahu sendiri juga sudah di luar negeri gitu ya. Jokowi menyatakan bahkan tidak mau datang. Jadi ini kontradiksi. Di satu sisi banyak saya yakin bahwa tidak bersalah, tapi yakin ini penelitian, di satu sisi menghindari pemeriksaan. Oke, emang kira-kira penyidiknya kan mengabulkan nggak sih alasan tadi karena minta ditunda karena mau merayakan dulu 17 Agustus? Pak Anton nanti. Oke, tapi sebelum itu kita berikan dulu, silakan Pak Anton menjawab. Baik, masalah panggilan itu di dalam hukum Indonesia kita semua tahu bahwa panggilan itu sifatnya harus dan wajib. Oke ya, dengar itu karena ya. kita menganut ajas bahwa kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan individu. Panggilan itu wajib di mana? Karena apabila tidak memenuhi panggilan secara 2 kali berturut-turut atau yang namanya mangkir, tapi di sini belum terjadi mangkir tersebut, maka itu kan ada ancaman hukuman pidananya. Ini cuma penundaan untuk perayaan 17 Agustus sebagai warga Disangka negara. lagi ya, Kenapa sih? teman-teman. Gitu. Oke, gimana tanggapannya Bang Rifai? Kalau memang ini tidak hadir, kalau kami berpendapat karena alasannya tidak patut, Polda harus tegas dan bersikap menerbitkan panggilan kedua. Ya, tanpa perlu lagi melihat karena ini harinya juga nggak nyambung antara kemerdekaan dengan pemeriksaan ya. Panggil lagi, periksa lagi, tidak datang, lakukan upaya paksa. Pajak, lalu pajak itu dikelola oleh Menpora, lalu Menpora beliin itu panci, cotton bud sama spring jet coil, sapu lidi apa segala itu, dan itu semuanya dibawa kabur sama si Roy Suryo. Ya saya laporin gitu loh. Jadi yang abang laporin panci, cotton bud, panci, cotton bud, cobek, sodet buat masak apa segala itu bang. Emang diambil sama Roy Suryo atau gimana sih bang? Dibawa bang, 2 kontainer bang, dibawa, ditegur sama Menpora, suruh balikin oh panciku. Ya, buat selain kita minta maaf ya, ini lagunya dirusak sama Bang Firdaus. Bercanda Om Kakak, bercanda. Kenapa abang sampai sebel banget sama dia tuh bang? Kalau mau nanya Rosuryo, nanya sama ini bang, dokter rumah sakit jiwa bang. Dokter rumah sakit jiwa. Rosuryo, itu pasti jawabannya ada sama dia bang. Kalau mas saya pasti nggak ketemu jawabannya bang. Karena dia lebih ke ODGJ bang. Saya curiga dia kayak ODGJ bang. Abang curiga nggak apa-apa ya, namanya curiga disampaikan nggak apa-apa ya. Iya. Ya mungkin karena bagus sekali dipikirnya, jadi diangkat ya. Kayaknya waktu itu menjabatnya diangkat SBY, dipecat Jokowi kayaknya. Sakit hati. Dia sakit hati. Karena memang ada foto di mana Roy Jokowi, Suryo dengan Pak Jokowi ini lagi santai bareng begitu kan, berdiri bareng kan. Roy Suryo lagi menjilat Jokowi waktu itu terus nggak diladeni, sakit hati. Jadi faktor sakit hati tadi ya. Jadi abang laporkan dan kemudian jadi jelas ini laporannya adalah penggelapan terhadap panci. Ya. Panci aja tuh macam-macam. Panci ada berapa sih bang yang gelapin bang? Nggak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas yang paling terhina di dunia ini nyolong panci bang. Iya. Ya, ini panci ini kan punya mama gitu. Masa seorang laki-laki panci aja dibawa kabur kan? Kan banyak bang, laki-laki mainan panci kan banyak bang. Enggak bang.
Kalau mama sering bang. Kalau laki-laki berjiwa mama kayaknya iya. Iya, Cuman Roy Suryo. Iya negara kacau balau gara-gara si Rismon sama si Roy Panji bang. Kok gara-gara dua orang itu aja bisa kacau bang? Iya karena Hebat sekali beritanya, mereka. beritanya kagak ada yang lain mereka. Makanya saya bilang tadi pemerintah harus membentuk cyber ODGJ bang. Apa itu cyber ODGJ? Cyber ODGJ khusus buat mereka berdua gitu, nangkepin mereka berdua aja. Karena ini orang udah nggak wajar lagi bang. Tapi kan begini bang, mereka berdua ini kan namanya pemain filmnya kan. Iya, mereka kan betul. ada sutradaranya. Sutradaranya, Ada betul. juga yang bagian gambar-gambarnya itu kan. Yang Iya, betul. blow up mereka terus di TV-TV itu bang. Menurut abang gimana tuh? Karena ada TV juga yang suka juga mengupload mereka tuh bang sebagai presenter atau apa dalam perdebatan tuh bang. Jadi Gimana, gini bang, awal mula mereka belum viral ini kan tadinya mereka jalan berdua aja bang. Gitu loh. Berdua aja? Iya, awal mulanya. Nggak, dokter Tiva nggak diajak? Hah? Dokter Tiva nggak diajak? Belum, awal mulanya mereka kan tadi rencananya memang Cuma berdua ini aja? Iya, berdua. Nah, Ya terus kan? Egy Sujana ngapain bang? Belum bang, belum. Belum ada. Masih tidur. Awal mulanya dia belum. Nah coba cerita bang ini bang. Awal mulanya mereka belum begitu gila bang. Awal mulanya belum. Ya, gilanya belum parah lah, belum kronis. Masih stadium 1 awalnya. Roy Oke. Suryo sama Roy Panji sama. Bang, nggak takut dilaporin sama Roy Suryo bang? Apa laporin aja. Karena dia duluan masuk Iya nggak ada masalah. Jadi awal mulanya Roy Suryo sama si Rismon. Ya. Ya kan? Lucu juga, lucu Jadi mereka buat ini. Lalu ada lagi bang, rombongan ODGJ lagi gabung lagi sama mereka bang. Jadi tuh barang bang gitu loh. Makin didukung lah mereka karena ada dapat suplemen baru dari si ODGJ yang lainnya. Akhirnya mereka jadi bang. Makin menjadi gitu loh. Ya. Akhirnya sih pindah dari mulai ini pindah ke sini. Ini kasus ini pindah lagi. Terakhir skripsi bang.